Halo semuanya, Agya dari Toyota tahun 2023 terbaru sudah di-launching beserta harganya, di mana ini termasuk salah satu mobil LCGC ya, di bawah 200 juta. Saya coba bandingkan dengan Wuling REV yang tipe SR. Nah, kenapa saya bandingkan? Jadi, saya melihat di sini ada segmen pasar yang bisa ditembak oleh kedua mobil ini, mana yang harus dipilih. Jadi misalkan satu pengguna dari mobil ini mungkin menjadikan mobil ini mobil kedua. Kenapa? Karena harus menghindari ganjil genap, jadi harus mempunyai dua mobil akibat dari peraturan ganjil genap hanya tidak berlaku untuk mobil listrik, misalkan. Atau bisa juga untuk menghemat operasional dari mobil BBM harian yang kalian gunakan untuk sehari-hari, terutama untuk bekerja atau mungkin mengantarkan anak sekolah, sehingga bisa mengurangi biaya operasional. Jadi misalkan kalian sudah punya mobil kedua, kemudian mau diganti atau mobil kedua ini akan kalian beli sebagai kondisi tersebut. Tentunya ada juga sebagai mobil pertama, tapi dengan syarat memang dia tidak pernah pergi keluar kota, jadi hariannya hanya operasional untuk di kota saja. Jadi kalau keluar kota lebih memilih menggunakan kendaraan umum seperti bis atau kereta atau menggunakan pesawat dan lain sebagainya, sehingga jarang dilakukan perjalanan keluar kota. Nah, itulah kriteria-kriteria yang mungkin mempertimbangkan antara membeli mobil listrik atau mungkin membeli mobil Agya 2023. Nah, ini data-data awal yang saya kumpulkan, yaitu pertama masalah garansi dari mobil listrik ada di 120.000 kilometer. Garansi baterainya ya, atau 8 tahun. Nah, sebenarnya garansi ini kan kebanyakan kalau kita beli peralatan elektronik, kalian bisa tahu kan bahwa banyak sekali peralatan elektronik yang di mana lebih dari sebelum masa garansi habis, itu jarang kita melakukan klaim. Bahkan garansi habis ya sudah baru terjadi kerusakan dan sebagainya. Nah, kemudian konsumsi bahan bakar yang saya pakai di sini sesuai dengan kondisi yang saya alami, bukan sesuai dengan spek, di mana kalau spek itu sebenarnya 11,24 km per kWh, tetapi saya gunakan 9,14 km per kWh berdasarkan pengalaman saya menggunakan mobil ini hampir 10.000 kilometer. Dan di Agya 2023 saya pakai yang Matic. Kenapa? Karena ini sama-sama mobil Matic, tidak yang manual ya tentunya ya. Dan konsumsi BBM-nya kalau di beberapa website yang saya cari harusnya ada di 19 sampai 22 kilometer per liter. Nah, kemudian kenapa saya pakai di 15 kilometer per liter? Ya tentunya di situ menurut saya ada reduksi karena penggunaannya kebanyakan di dalam kota, sehingga mungkin menjadi lebih boros akibat dari macet dan sebagainya. Nah, karena mobil Agya ini masih bisa menggunakan Pertalite, maka yang digunakan adalah 10.000 per liter. Dan biaya bahan bakarnya untuk yang SR ini saya menggunakan yang listrik untuk 2.200, di mana biayanya untuk per kWh-nya hanya Rp1.444 per kWh. Nah, dari bahan bakar ini kita bisa hitung untuk 120.000 kilometer hanya dibutuhkan nggak sampai 20 juta untuk mobil Wuling REV. Hanya 18 juta sekian. Dan untuk Agya selama 120.000 kilometer sudah mengeluarkan biaya hingga 80 juta rupiah. Untuk pajak kendaraannya sendiri kita bisa hitung dari Samsat di Jakarta ya saya ambilnya. Kalau untuk tipe SR ini hanya 342.300. Di luar SWD KLJ kalau nggak salah ya namanya ya. Nah, kalau untuk mobil Agya di angka Rp2.835.000. Nah, untuk biaya servisnya berdasarkan
dari masing-masing pabrikan bahwa ada penggantian gardan ya, oli gardan kalau di Wuling, totalnya biayanya di angka 3,9 juta dan di Agya di angka 10.576.000. Nah, harga mobilnya sendiri sudah di-announce di websitenya masing-masing, 243 juta untuk tipe SR dari Wuling REV dan Agya 2023 Matic di 191.400.000 rupiah. Nah, selama 8 tahun atau 120.000 kilometer ini, maka totalnya untuk mobil Wuling REV ada di angka 268 juta dan di Agya di angka 304 juta. Artinya ada penghematan walaupun tadinya biaya pembeliannya besar di awal, tetapi tetap terjadi penghematan sebesar hampir 40 juta rupiah. Kesimpulannya apa? Ada banyak yang harus kalian pertimbangkan, yaitu mengenai tentunya baterai. Kita tahu baterai ini punya usia pakai di mana kalau di bawah 80%, tentu sebelum 8 tahun atau 120.000 kilometer ini mendapatkan penggantian dari pihak Wuling. Kemudian ada juga bahwa Wuling REV ini tentu tidak digunakan yang sudah saya sampaikan di depan bahwa untuk perjalanan luar kota ini tidak dimungkinkan karena alasannya salah satunya adalah untuk melakukan pengecasannya sangat lama. Tetapi kalau kalian gunakan untuk harian, kalian bisa ngecas di rumah setiap hari tanpa perlu khawatir atau perlu ke SPKLU. Jadi dengan jarak sekitar nggak sampai 200 ya, kalau SR itu kan 200 kilometer. Artinya sebenarnya tidak bisa kita gunakan 200 kilometer. Ya losis-losis tinggal 120 kilometer per hari itu sudah eh, lebih dari cukup dan bisa dilakukan pengecasan malam harinya sudah penuh. Nah, tentunya juga kalau di area Jakarta, kalian bisa bebas ganjil genap untuk mobil listrik, tetapi kalau mobil BBM kalian tidak bisa bebas ganjil genap. Artinya apa? Bahwa biaya operasionalnya bisa lebih besar daripada eh, yang seharusnya di BBM, karena biasanya mobil pertama itu kalau kalian pengguna mobil pertamanya kebanyakan adalah mobil-mobil besar seperti Innova atau Avanza atau mobil-mobil seperti itulah gitu. Atau mungkin juga bisa saja ada yang punya Pajero dan sebagainya. Ya, kalau dari segi kenyamanan sendiri, bahwa kita tahulah untuk tempat duduk, saya nggak begitu tahu ya bagaimana dengan kondisi di Agya ya, karena selama ini saya juga belum pernah punya. Tetapi jujur kalau di Wuling REV, untuk tempat duduknya memang kurang nyaman gitu. Beda dengan mobil-mobil yang kita sering pakai, misalkan seperti Innova atau Avanza gitu, mesti lebih nyaman secara tempat duduk. Walaupun mobil ini kecil, tapi bisa digunakan sampai dengan 4 orang. Bila ingin menambah bagasi ya tinggal ditambah saja roof rack di atas, ya tentunya juga kita harus memikirkan gunanya untuk roof rack ini apa, karena kebanyakan kan kalau kita harian menggunakan ke dalam kota saja tentu kita tidak terlalu banyak bagasi yang dibutuhkan. Apalagi kebanyakan kalau di dalam kota sendiri juga jarang terisi sampai dengan 4 orang, biasanya cuma 2 atau 3 orang atau 2 orang lah rata-rata. Bahkan banyak beberapa kalau saya di dalam kota itu banyak yang hanya 1 atau 2 orang saja. Jadi sebenarnya menjadi isu utama dari perbandingan antara mobil listrik Wuling REV ini dengan Agya 2023 Matic tentunya adalah mengenai baterai. Walaupun terjadi penghematan sebesar 40 juta terhadap 120.000 kilometer, tetapi yang perlu kita tahu bahwa pada saat garansi sudah habis, maka ada risiko baterai yang harus kita tanggung, yaitu mengganti baterai tersebut dengan baterai yang baru misalkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan harga baterai sendiri, bahwa infonya sekitar 30% sampai dengan 60% katanya, tapi anggap saja sekitar 30% lah dari harga sekarang, bahwa berarti baterai ada di angka di 80 juta rupiah. Yang penghematannya tadi 40 juta, ternyata jadi tidak hemat menjadi 40 juta gitu. Tetapi perlu diingat juga bahwa kalau kita bicara mengenai garansi, ya kita mau berani nggak mengambil risiko terhadap itu, bahwa kita tahu teknologi dari baterai untuk Wuling REV ini termasuk jenis baterai yang digunakan itu adalah jenis baterai yang awet gitu. Mempunyai, saya pernah bahas di beberapa video sebelumnya, yaitu baterai ini mempunyai life cycle hingga 4.000 kali. Artinya apa? Dia pada saat dari kondisi penuh hingga
terpakai kosong kemudian terisi penuh kembali itu dianggapnya satu life cycle. Bila kita hitung terhadap jarak, maka dimungkinkan hingga mencapai 500.000 kilometer misalkan. Nah, dari data tersebut maka bisa kita simpulkan bahwa ada kemungkinan garansi ini tidak pernah terpakai dan penghematannya bisa lebih besar daripada yang terjadi. Tapi ya tentunya kita harus mengambil resiko tersebut dan nominalnya juga tidak banyak. Serta kalau di beberapa luar negeri ada kemungkinan seperti ini, bahwa pada saat baterai tadi sudah mempunyai SOH istilahnya, yaitu di bawah 80%, bukan berarti baterai itu tidak bisa digunakan lagi. Tetapi banyak juga yang kemudian baterai tersebut dicopot, diisi ke menggunakan PLTS. Jadi kalau siang diisi baterai tersebut menggunakan PLTS, kemudian malamnya baterai di-charge-kan ke mobil listrik, sehingga biaya operasionalnya bisa jauh lebih murah dan usia layanan dari baterai ini juga masih panjang. Ya itulah salah satu pemanfaatan baterai ke depannya yang mungkin bisa terjadi. Ya walaupun pasti semua akan bisa berbicara setelah 8 tahun pemakaian akan seperti apa. Tapi itulah yang direncanakan untuk terjadinya, eee, terhadap penggunaan baterai pada saat mobil listrik ini di bawah 80%. Nah, selain itu juga ada insentif yang akan diberikan pemerintah walaupun kita belum tahu nominalnya berapa, tetapi kalau secara hitungan nominalnya juga tidak besar juga, hanya sekitar 18 juta karena hanya mengurangi dari PPN 11% menjadi 1%. Jadi nominalnya tidak terlalu terasa juga ya. Dan hal tersebut juga bisa menjadi pertimbangan. Jadi kalau saya ditanya, lebih baik pilih mana antara Wuling REV tipe SR atau Agya Matic 2023, ya kita balikan saja sesuai kriteria yang saya sudah jelaskan di depan. Dan terutama kalau masalah baterai, balik lagi, apakah kalian berani mengambil risiko terhadap penggunaan baterai ini bahwa mungkin bisa saja terjadi lebih dari, 120.000 kilometer seperti alat elektronik yang kita pakai, seperti contohnya adalah di HP, di mana kita 2-3 tahun baru akhirnya ganti, atau kita tidak mengambil resiko, kita balik lagi ke mobil BBM. Tapi ya perlu diingat bahwa mobil BBM ini juga akan dibatasi pemerintah hingga tahun 2040, ya masih lama sih usia layanan dari mobil tersebut. Kurang lebih itu yang bisa saya bagikan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.